Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan kita di sini. Saya sebagai host Rizka Zakiah kembali dengan podcast Penawaker. Di sini kita bukan hanya sekedar untuk ngobrol biasa, melainkan untuk curhat, sharing, atau tentang masalah-masalah yang lain yang nggak berani diceritakan di tempat umum. Jadi hari ini kita nggak akan ngobrol dengan psikolog, tapi bareng teman kita ya, teman-teman. Jadi kita kan bukan membutuhkan jawaban yang menyangkut teori, tapi kita membutuhkan cerita nyata yang bisa kita rasain bareng. Nah, udah hadir nih bareng aku mahasiswa Universitas Perintis Indonesia, yaitu Adha. Jadi di sini Adha mau cerita nih teman-teman, mau sharing tentang masalah-masalahnya dulu nih. Oke, terima kasih ya kepada podcast Penawaker yang udah mengundang Adha. Baiklah, mungkin sedikit perkenalan singkat dari Adha ya, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adha Yenida Yusuf. Nah, biasanya Adha itu dipanggil dengan panggilan Adha sehari-harinya ya. Terus juga hobi Adha mungkin membaca, terus juga ada di bidang olahraga yaitu badminton, dan selebihnya itu mungkin lebih dari community yang kelebihan selama di kampus. Ya, relate banget ya Adha ya. Makasih ya udah sempat hadir di podcast kami. Jadi gini ya teman-teman, Adha ini adalah salah satu orang yang pernah mengalami masa-masa berat yang mungkin bisa dibilang dengan resiko depresi ringan ya teman-teman. Ya mungkin singkatnya seperti itu ya, tapi walaupun ia memang secara diagnosa medisnya itu belum terbukti ya, tapi memang gejala-gejala yang Adha rasakan ya teman-teman, dan memang tanda-tandanya pun sebenarnya itu sudah termasuk ke dalam bentuk depresi ringan tersebut. Boleh nih cerita sedikit tentang pengalaman Adha dengan masa-masa seperti itu? Ya, kalau untuk ceritanya memang begini ya, kita sudah sampai di fase mungkin jenuh. Nah, kan Adha ini udah semester 4 gitu kan. Biasanya semester 4 ini memang fase-fasenya kita merasa jenuh ya teman-teman. Apalagi dengan faktor tugas yang menumpuk, terus tuntutan ekspektasi keluarga kita kan. Terus juga kadang dari kita sendiri yang nggak bisa untuk memanajemen waktu. Nah, itulah kenapa akhirnya Adha merasa sepertinya Adha udah nggak cukup baik gitu. Nah, Adha mulai kayak ngerasa nggak semangat lagi pergi kuliahnya gitu. Terus kayak semua jadinya masalahku adalah masalah berat gitu kan. Terus juga kayak lebih sering tidur. Padahal kan sebenarnya tidur tuh udah cukup sih sebenarnya 8 jam. Tapi karena ya itu tadi ada beban stres gitulah kan yang nggak bisa diatur, akhirnya merasa tidur itu nggak cukup teman-teman. Terus juga mulai kayak yang parahnya lagi tuh ada pernah sampai di fase ngerasa ke diri sendiri bahwa sebenarnya kalaupun ada hilang, orang lain juga nggak bakal ngerasa kehilangan apa-apa gitu. Wah, itu sangat berat sekali ya Adha. Mungkin Rizka yakin banyak yang ngerasain seperti itu di luar sana. Apa apa yang akhirnya bikin Adha itu keluar dari masa-masa seperti itu? Kalau untuk keluar dari masa-masa itu kuncinya cuma satu teman-teman dan Rizka, yaitu kita bercerita. Ya walaupun memang cerita ini nggak akan mungkin membuat masalah kita menjadi selesai, namun yang ada rasakan dan ada evaluasi setelah bercerita adalah seenggaknya kita bisa bernafas, kita udah lega gitu. Waktu Adha bercerita itu ada nggak yang ngejudge atau bilang Adha gimana gitu atau apa gitu? Oh ada, itu pasti ada ya teman-teman. Ketika kita udah mulai berani untuk berbicara, kita udah mulai mengungkapkan dan mengekspresikan apa yang kita rasakan, tentunya orang-orang pasti akan ngejudge ya, ada kayak mengatakan bahwa oh kamu lebay, kamu tuh kayak terlalu memikirkan, kamu tuh terlalu stres, kamu ini, kamu itu gitu. Nah itu memang wajar ya teman-teman. Oleh karena itu memang
kita disarankan untuk bercerita kepada orang-orang yang mungkin kita percaya gitu, seperti misalkan ke teman dekat ataupun ke keluarga ya, teman-teman semuanya. Mungkin itu sedikit ini masukan dari ATH. Ya disitulah ya kan bahayanya. Jadi kayak komentar kecil dari orang itu bisa nyakitin perasaan kita, yang bisa bikin kita overthinking atau gimana gitu kan. Ya benar banget ya teman-teman. Nah oleh karena itu, selain kita untuk berani berbicara atau berani bercerita, kita juga diminta untuk bisa menjadi pendengar yang baik teman-teman. Nah, menjadi pendengar yang enggak ngejudge langsung, kita menjadi pendengar yang baik untuk orang yang ingin bercerita gitu. Nah, kira-kira ada hal sendiri nih, lebih enaknya ngobrol ke siapa nih atau curhat ke siapa? Kalau dari ADH pribadi ya teman-teman, itu mungkin lebih enaknya cerita tuh ke orang tua. Kalau enggak pun paling kadang kita juga nggak bisa kan ya ngungkapin perasaan kita kepada orang tua kita, karena mengingat juga pasti orang tua kita juga punya masalah lain gitu kan. Nah, ada kan biasanya cerita ke teman dekat yang seumuran lah. Ada bisa nggak ngasih tips kayak mana sih cara untuk melewati masa-masa yang seperti kayak gitu? Ya, kalau dari ADH pribadi ya, sepengalaman ADH dan udah ADH terapin ya, alhamdulillah untuk beberapa bulan selama semester 4 ini, adalah ADH mulai nih mencari aktivitas di luar kesibukan yang biasa rutin kita lakukan ya, seperti misalkan melakukan hobi nih. Nah, contohnya ADH itu kan main bulu tangkis, sukanya di bulu tangkis, ya udah ADH mengikuti event yang ada terkait tentang bulu tangkis. Terus teman-teman juga bisa melakukan meditasi, ataupun teman-teman yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, misalkan sholat, zikir, ataupun membaca Al-Quran gitu. Terus selain itu juga bisa teman-teman nih mengucapkan pada diri sendiri ya afirmasi positif, yaitu kalimat-kalimat yang membuat kita semangat kembali, membuat kita merasa memang kita ini berharga gitu. Terus yang lain adalah yaitu tadi kita bercerita ya, mencari teman yang bisa kita percaya untuk kita bercerita. Terus selain itu bisa juga tips dari ADH adalah memberikan waktu untuk diri sendiri nih, me time kitanya ya. Mungkin segitu. Jadi kalau ada misalnya teman-teman kita nih yang nonton, dia pernah ngalamin kayak gitu, ada mau ngomong apa nih? Oke, mungkin pesan buat teman-teman semuanya yang di luar sana yang mungkin ngerasain apa yang ADH rasain, ya yang perlu kalian ingat adalah bahwasanya kalian itu berharga, dan walaupun kalian gak yakin, tapi itu tetap benar gitu. Dan teman-teman semua, jangan pernah menganggap bahwa bercerita, mengeluh itu kalian adalah lemah gitu. Bahkan dengan seperti itulah kita akhirnya membuka diri kan, kita tidak lagi menutup diri, kita tidak lagi merasa stres, tidak dituntut lagi gitu. Kita menemukan ketenangan dalam hidup. Oke, terima kasih banyak ya Adha udah mau cerita. Bukan cuman menginspirasi, tapi juga mewakili suara banyak orang yang mungkin belum berani untuk bicara dengan orang ramai ya. Ya, benar banget ya teman-teman. Khususnya ini adik-adik yang masih baru-baru tamat dari SMA ya, yang akan nanti menginjak perkuliahan. Nah itu nanti pasti akan merasakan yang namanya itu jenuh gitu. Jenuh tentang kegiatan kita sehari-hari, bukan? Terus kayak ya kita ngerasa oh salah jurusan nih gitu. Jadi harus banyak sharing kan? Ya, betul, harus banyak sharing. Kalian juga harus kayak me time sih ya, yang healing, banyakin healing. Ya betul, banyakin healing juga teman-teman. Tapi ya healingnya yang bermanfaat, yang produktif kan Rizka. Terus juga ya stop gitu kan menormalisasi kalau kalian itu adalah orang yang kuat. Enggak semua orang itu kuat gitu ya. Kalau kalian memang rasanya berat banget, ya udah cari teman untuk cerita. Nah salah satunya teman-teman di Panawaker, nah mungkin kalian bisa aja konsul nih sama kakak-kakak perawatnya ataupun siapa yang ada di sini yang bisa mungkin kalian untuk bercerita gitu. Tambah lagi ya Rizka, ternyata podcast ini sama kliniknya juga strategis ya, letaknya itu di dekat dengan SMA. Ya, dengan SMA ya, dengan sekolah-sekolah yang mungkin ya itu bisa kalian jadikan alternatif gitu. Kalian bisa berani untuk cek kesehatan, karena memang ini ya Rizka, banyak anak-anak sekarang yang mungkin menganggap kesehatan itu hal sepele, kayak
tensi yang tinggi itu normal, terus mereka pusing-pusing biasa itu normal. Jadi stop menormalisasi bahwa semua yang kita rasakan itu adalah hal yang normal. Cobalah untuk berani speak up, coba untuk berani mengeksplor diri. Mungkin itu sih Rizka. Oke, makasih Adha. Ya, terima kasih ya untuk podcast yang udah mengundang hari ini. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau teman-teman merasa sendiri atau lagi capek, lagi nggak baik-baik aja, bisa kok cerita, curhat, atau bisa datang ke podcast Panawaker, atau cukup ngomong ke orang yang kita percaya karena kamu nggak sendirian. Jadi jangan lupa datang ya. Dadah. Oke, bye-bye. Jangan lupa ya, Panawaker, dan ingat, hidup sekali harus berarti hidup sesaat harus bermanfaat.